Halo anak-anak, salam sehat. Salam jumpa kembali di Yuk Belajar bersama Miss Hesti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum mulai belajar, kalian harus sudah sarapan ya, supaya lebih konsentrasi dan fokus belajarnya. Pastikan juga kalian sudah menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Dan yang terpenting, awali setiap kegiatan dengan doa. Selalu terapkan protokol 3M sebelum memulai aktivitas kalian. Mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya di bawah air yang mengalir. Memakai masker dengan baik, yang menutup bagian hidung dan mulut kalian. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau sudah siap, yuk belajar! Hari ini, kita akan belajar mata pelajaran PLBJ bab 11 tentang bahaya kebakaran. Sebelumnya, apa anak-anak sudah tahu definisi dari kebakaran? Ya, kebakaran adalah nyala api, baik kecil maupun besar, yang terjadi pada situasi, kondisi, ataupun waktu yang tidak diinginkan. Kebakaran bersifat merugikan dan sulit untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang besar. Nah, untuk lebih lengkapnya, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini, kita akan membahas penyebab dan penanggulangan kebakaran, dan juga dampak dari kebakaran itu sendiri. Faktor penyebab kebakaran ada 2. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, kelalaian manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam antara lain sambaran petir, musim kemarau, dan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran. Contoh yang terjadi saat petir menyambar pohon. Pohon merupakan penghantar listrik. Apabila pohon lebih tinggi dari bangunan atau benda lain yang ada di sekitarnya, maka pohonlah yang akan menjadi sasaran sambaran petir. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak boleh berteduh di bawah pohon saat turun hujan. Selanjutnya, musim kemarau. Musim kemarau menyebabkan terjadinya kebakaran. Keadaan cuaca saat musim kemarau menjadikan banyak tumbuhan yang mati. Daun dan tumbuhan menjadi kering kerontang. Kemudian, gesekan yang terjadi pada daun dan tumbuhan menyebabkan timbulnya percikan api. Nah, percikan api yang kecil ini dapat menyulut tumbuhan kering lain yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan kebakaran yang lebih besar. Maka terjadilah kebakaran hutan. Dan yang berikutnya, aktivitas Gunung Merapi. Aktivitas gunung vulkanik aktif yang terjadi mengeluarkan gas dan lava dari lubang vulkanik. Peristiwa ini biasanya berupa letusan dan ledakan besar. Lava yang keluar dari Gunung Merapi akan menjadi lahar dan turun ke pemukiman warga di sekitar pegunungan tersebut. Aliran panas yang bergerak ini bisa membakar semua benda yang dilewatinya. Bisa kalian bayangkan anak-anak, apa yang terjadi kalau lahar ini melewati pemukiman warga? Pastinya perumahan warga akan habis terbakar. Nah, itu tadi faktor alam penyebab terjadinya kebakaran. Berikutnya, beberapa faktor kelalaian manusia yang menyebabkan terjadinya kebakaran, antara lain arus pendek dari listrik atau biasa disebut korslet, pemakaian alat elektronik yang sudah rusak, seperti kabel casan yang kulitnya sudah terkelupas, kemudian
mencolokkan kabel dengan bertumpuk-tumpuk seperti ini dapat menjadikan timbulnya arus pendek. Selain itu, menggunakan HP yang sedang dalam kondisi tersambung mengisi daya dapat juga menyebabkan korsleting. Yang kedua, lupa mematikan kompor setelah memasak. Kompor yang terbakar bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, saat memasak air, lupa mematikan kompor, hingga air di dalam panci habis. Panci pun menjadi terlalu panas dan bisa mengakibatkan ledakan. Contoh lainnya, saat sedang memanaskan minyak untuk menggoreng. Apabila kita lupa dan minyak menjadi terlalu panas, hal ini dapat berbahaya. Karena minyak yang terlalu panas dapat menyulut api hingga timbullah kebakaran. Selanjutnya, rokok, petasan, ataupun kembang api. Rokok, petasan, dan kembang api juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Orang-orang yang merokok seringkali membuang sisa puntung rokok sembarangan tanpa mematikannya terlebih dahulu. Kemudian, petasan atau kembang api. Apabila kita bermain kembang api dan petasan di tempat yang tidak semestinya, hal ini akan sangat berbahaya. Karena percikan api dapat menyambar benda lain di sekitarnya yang mudah terbakar, maka dapat menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Selanjutnya, bakar sampah. Saat selesai membakar sampah, apabila api tidak dimatikan dengan sempurna, maka dapat menyambar benda lain yang dapat memicu kebakaran yang lebih besar. Jadi kita harus berhati-hati ya. Selain itu, kebakaran juga disebabkan oleh beberapa hal lain. Contohnya, saat mati lampu, kita meletakkan lilin di atas benda yang mudah terbakar. Akhirnya ketika lilin habis, api akan menyambar alas lilin tersebut. Contoh lain, menggunakan HP saat mengisi bahan bakar di SPBU. Kita sudah sering melihat ada tanda larangan menggunakan HP saat berada di pengisian bahan bakar minyak. Karena sinyal dari HP dapat memicu terjadinya ledakan. Memakai setrika yang terlalu panas juga dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran. Itu tadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Berikutnya, cara menanggulangi kebakaran. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kebakaran. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, cobalah untuk memadamkan api dengan karung goni basah atau apar. Apar adalah alat pemadam api ringan yang berbentuk tabung merah seperti pada gambar ini. Padamkan listrik agar tidak menimbulkan korsleting dan kebakaran semakin meluas. Selanjutnya, bila api semakin membesar, segera keluar rumah. Usahakan tidak menghirup asap, tutup hidung dan mulut dengan tangan atau kain basah, agar tidak sesak nantinya. Dan yang terakhir, ketika sudah di luar rumah dan dalam kondisi yang aman, segera hubungi 113 pemadam kebakaran. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat kebakaran. Yang pertama, pasti akan terjadi kerusakan dan kerugian harta benda. Sangat mungkin terdapat korban jiwa. Ada yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan ada juga yang meninggal. Gangguan pernafasan dapat dialami oleh korban kebakaran yang menghirup banyak karbon dioksida yang terdapat pada asap. Kemudian, lingkungan pasti akan rusak dan terjadinya kehilangan pekerjaan apabila kebakaran terjadi pada suatu tempat usaha.
Demikian tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan untuk materi PLBJ bahaya kebakaran. Sudah anak-anak lihat tadi bahaya yang ditimbulkan dari kebakaran. Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran pun tidak kecil. Untuk itu, kita harus selalu hati-hati dan lebih waspada agar tidak merugikan diri sendiri, terlebih lagi orang lain. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang berguna. Setelah selesai belajar, perhatikan kembali buku dan alat tulis kalian ya. Tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Miss Hesti. Sampai jumpa di Yuk Belajar Miss Hesti berikutnya. Terima kasih.